Trade. Kalau NAFTA itu the North American Free Trade Agreement. Jadi kan perjanjian perdagangan itu bisa bilateral. Kalau bilateral kan berarti antar dua negara, atau multilateral itu banyak negara, atau regional itu berarti satu regional kayak ASEAN misalnya, atau kayak NAFTA ini kan untuk North America, berarti yang Amerika Serikat sama Kanada tuh. Jadi tergantung jenis perjanjiannya. Kalau WTO itu keseluruhan. Tapi nggak, sebenarnya juga nggak wajib sih masuk WTO, tergantung kebijakan perusahaan, kebijakan negara masing-masing mau gabung ke WTO apa enggak. Indonesia salah satu anggotanya kok di sini. Jadi kayak tarif itu berarti pengurangan pajak bea masuk. Terus kalau kuota itu batas jumlah maksimum produk diizinkan untuk masuk ke suatu negara. Jadi kadang-kadang kan juga tarif sama kuota ini sebenarnya tujuannya juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Jadi biar tetap bisa bersaing. Kalau globalisasi, karena adanya globalisasi ini tuh bisa berkurang, jadi tarifnya nggak terlalu mahal, terus kuotanya juga bisa lebih banyak, seperti itu. Kayak Indonesia ini mau mengadakan peraturan baru, jadi kayak misalnya produk yang diproduksi di Indonesia itu harus paling nggak 40% itu ada ada produksinya dari Indonesia. Itu peraturan itu mulai berlaku tahun 2017 kalau nggak salah. Di kan biasanya kan eh, kayak di Indonesia kan kadang-kadang bisa kayak cuman apa isinya pakitan atau apa. Nah, komponen-komponennya itu sekarang pokoknya 40% itu harus diproduksi di Indonesia. Di 60% sisanya itu bisa dari tempat lain. Nah, itu sempat diprotes dari Amerika karena merasa kok itu peraturannya terlalu terlalu apa ya, terlalu ketat kan, misalnya kayak di Indonesia tuh suppliernya kurang banyak atau apa. Nah, itu sempat diprotes, jadi mereka sempat sempat mengirimkan surat ke Menteri Perdagangan apa Perekonomian, saya lupa, itu nggak setuju sama peraturan pemerintah yang baru ini masih digodok peraturannya. Kalau yang sudah bisa diimplementasikan di 2017 kalau nggak salah, Malaysia ada ceritanya. Nah, salah satu kayak gini tuh sebenarnya juga melindungi perusahaan dalam negeri, jadi biar bisa tetap bersaing sama orang luar. Terus ini perubahan perilaku konsumen di era global. Oh ya, ini ada perusahaan menjual produknya ke berbagai belahan dunia karena pasar luar dilihat lebih memiliki potensi setelah produk mencapai tahap kedewasaan di negara asal. Jadi kan kayak yang pernah saya bilang tentang produk life cycle itu, kan kalau perusahaan sudah produk sudah memasuki tahap kedewasaan itu kan biasanya sudah hampir hilang di pasaran. Nah, caranya gimana bisa dijual ke luar negeri, itu salah satunya. Terus konsumen di seluruh dunia semakin terobsesi dengan produk-produk luar negeri yang populer dan banyak dikenal di negara lain. Nah, nah ini perubahan perilaku konsumen di era global. Di konsumen memiliki kekuatan membeli yang meningkat, ya. Terus beragamnya pilihan produk dan jasa yang tersedia. Konsumen memiliki informasi yang banyak mengenai berbagai hal, kan karena sudah adanya internet. Sekarang kita bisa tahu informasi dari negara-negara lain misalnya dengan gampang, kan tinggal googling ketemu deh, muncul. Google itu sangat membantu. Terus konsumen memiliki kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual, sama konsumen memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman mengenai produk dan jasa dengan orang lain. Tadi misalnya kita tidak suka, kita tinggal komen, misalnya produk ini nggak oke, gini-gini, kan banyak kan. Kayak misalnya pernah pernah buka situs kayak Amazon.com enggak? Atau eBay atau apa. Nah, di situ kan ada review dari konsumen juga. Pernah enggak? Mbak, Mas. Nah, itu di situ kalau Mbak buka misalnya pengen tahu Amazon satu produk itu ada review konsumen.
Misalnya dikasih rating antara bintang 1 sampai bintang 5. Terus dia nulis komen. Ya produknya kayak gini. Produk ini oke, dengan harga sekian tuh masuk akal, atau misalnya produk ini nggak mutu, gampang rusak atau apa, macam-macam. Terus kayak di Google Store itu kan juga ada aplikasi yang kita download, itu kan ada feedback dari pemakai kan, aplikasi ini oke apa enggak. Ya kayak gitu, hampir sama kayak gitu. Itu juga kayak review dari pengguna. Pernah ikut nulis review enggak, Mbak? Mas, yang pakai aplikasi itu di Google Store atau di apa? Apple Store atau apa? Pernah. Iya kan, kadang-kadang juga kalau misalnya ada komplain bisa langsung ke customer service-nya. Saya itu pernah juga komplain main games. Saya termasuk suka nge-game. Jadi gamenya itu sudah beberapa kali itu kayak aplikasinya nggak jalan. Nah itu saya juga langsung ngirim email ke apa namanya, ke customer service-nya. Itu termasuk cepat penanganannya. Jadi dia langsung bales masalahnya kenapa, dikasih ini, coba kalau memang bisa apa enggak, kalau memang enggak nanti dikasih solusinya. Itu lumayan cepat kok sekarang kalau gitu-gitu. Ditanggepin nggak Mbak Vera komplainnya? Mbak Vera komplainnya cuman komen apa langsung komplain ke call center atau ngirim email atau gimana? Biasanya gitu mereka penanganannya lumayan cepat. Lagi kalau jam-jam kerja ya, kan mungkin juga ada jam-jam kerjanya. Kalau di luar jam kerja, mereka balasnya nanti ketika sudah masuk jam kerja, bisa juga kayak gitu. Ada yang 24 jam, kan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Mbak Vera komplainnya gimana? Mbak Suci mana yang mau komplain pulsa, ditanggepinnya oke nggak dari perusahaannya? Oke. Oh, Mbak Vera komplainnya gimana? Terus akhirnya ditanggepin nggak komplainannya sama pihak yang punya aplikasi? Oke. Tapi dibalas secara pribadi nggak?